Selamat sore. Kembali bersama saya Lasarus Sampar, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Sataplento, Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan dan akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama pengambilan keputusan terhadap kasus yang mengandung dilema etika. Baik, kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Sataplento. Pada sore hari ini saya akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Baik, langsung saja kita menyapa Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, baik. Baik, mohon meminta waktunya sebentar Bapak. Saya akan mewawancarai Bapak terkait bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah kita yang Bapak pimpin, terutama pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang mengandung dilema etika, di mana di sekolah kita, di sekolah-sekolah lain juga saya kira banyak sekali menjumpai kasus-kasus yang mengandung dilema terhadap suatu keputusan yang akan kita berikan. Pada sore hari ini Bapak, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan. Mohon tanggapan dari Bapak terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Bapak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus dilema etika biasanya muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang tidak sama antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan antara unsur-unsur di sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi dari terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang terjadi yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti bisa diselesaikan dan itu bisa terjadi kalau ada komunikasi dan koordinasi, kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan dan meminimalisir potensi negatif keputusan dan juga memaksimalkan potensi positif dari keputusan itu sendiri. Jadi yang berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini Bapak ada mungkin dirasa pengambilan keputusannya berpihak pada nilai keadilan atau merasa kasihan terhadap korban atau pelaku dalam kasus-kasus tersebut. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Tentu karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan itu ada pada unsur-unsur yang ada dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenan dengan hal-hal yang internal gitu. Jadi
pengambilan keputusan yang dilakukan itu sebelum memutuskan tentu saja berkolaborasi atau berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah sehingga melahirkan sebuah keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Bagaimana langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan di sekolah ini terhadap pengambilan keputusan? Prosedur yang kita lakukan adalah menentukan kasus-kasus tersebut sesuai dengan job atau unit kerja, contohnya kesiswaan, kurikulum. Jadi kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Kemudian meminta pandangan-pandangan dari unsur-unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Terlihat sekali di sini bagaimana Bapak tidak mengambil keputusan secara sepihak, tentu saja melalui koordinasi dengan teman-teman sebelum mengambil keputusan yang berpihak. Bagaimana berikutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif begitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur-unsur pimpinan, terutama yang ada yang dapat memperkaya referensi dalam memutuskan kasus dilema etika. Jadi baik Bapak, terima kasih. Jadi ini sangat bagus sekali bagaimana hal yang efektif dilakukan itu menjaga keberpihakan melalui kebersamaan serta komunikasi yang baik. Baik, berikutnya Bapak, mungkin selama ini menemukan tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri yang dialami oleh Bapak dalam pengambilan keputusan ini. Jadi tantangannya ada pada tataran ya, menyesuaikan diri dengan terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak ya. Akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dilakukan dan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kelola dalam penyelesaian kasus dilema etikanya? Apakah ada Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang terorganisir untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang sudah dilakukan? Untuk jadwal tertentu, jadi itu tidak ada. Jadi akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam menjaga harmonisasi dalam organisasi. Ya, intinya Bapak, kalau ada kasus yang mengandung dilema etika langsung secepatnya diputuskan bersama teman-teman seperti itu. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi keterlibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Itu saja. Sebenarnya tidak ada faktor-faktor yang mempermudah ya. Faktor-faktor khusus sesungguhnya. Jadi cukup dikomunikasikan, dikoordinasikan terhadap Bapak Ibu di sekolah. Baik Bapak, ini yang terakhir Bapak, dari semua hal yang disampaikan mungkin ada yang diambil atau yang dipetik dari pengalaman Bapak tentang mengambil keputusan tentang yang mengandung dilema etika. Tentunya hal-hal yang paling penting yaitu yang pertama itu
memahami konteks permasalahan. Nah, kemudian yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya. Karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga akan memperbanyak referensi kita dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Oke. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Jadi saya juga sudah banyak memahami, mengalami dan bagaimana mengambil sebuah keputusan. Dilematika itu bisa saya simpulkan mengambil keputusan yang mengandung dilema etika ini memang sangat berat, Bapak, di mana kita harus melihat nilai-nilai kebajikan yang terdapat di sekitar lingkungan kita ini. Jadi terutama pertama itu mengambil memahami konteks dari permasalahan. Itu saja Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Wasaru Sampar, CGP Angkatan 10 Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah SD Bangkajari, Kecamatan Lambaleda. Selamat pagi Bapak. Ya baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya puji Tuhan, hari ini kabarnya sangat baik. Baik ya. Pada hari ini Bapak, saya minta waktunya sebentar. Saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak, ingin mewawancarai Bapak terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah Bapak. Jadi terutama bagaimana pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang mengandung dilema etika, Bapak. Jadi sebentar ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Jadi pertanyaan itu akan Bapak tanggapi. Baik Pak, kita mulai Pak. Oke. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik, terkait dengan pertanyaan yang Pak sampaikan, yang pertama itu sebagai seorang pemimpin di sekolah atau di sebuah instansi pendidikan, ya pasti beragam kasusnya yang akan dihadapi, ya. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal dalam program guru penggerak itu dilema etika, ya, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasikan dengan benar agar tidak ada kesalahpahaman dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, apa yang saya lakukan selama ini, ya, yang pertama itu cara saya untuk mengidentifikasikan yang mana kedua kasus itu dengan memahami masing-masing dari sebuah kasus, ya. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi, ya, berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat atau rekan kerja di sekolah, ya. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukannya beberapa hal yang bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral tadi. Nah, untuk itu perlu dilakukan, ya, atau dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi terkait dengan kasus-kasus tersebut. Nah, syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum, ya, dia tidak melanggar hukum, dan serta norma-norma yang berlaku atau yang menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasikan lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya,
Jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Nah, itu yang saya lakukan selama ini terkait dengan pertanyaan yang Pak Guru sampaikan tadi. Baik, terima kasih Bapak. Intinya bahwa kalau ada kasus diidentifikasi dengan kasusnya, lalu dibuatkan pertanyaan apakah itu termasuk rujukan moral atau kasus yang mengandung dilema etika, seperti itu Bapak. Ya. Baik. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama terhadap kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk kasus dilema etika, ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi di poin pertama, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, ya, yang apakah faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang, dan mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Nah, itu yang kita coba lakukan bersama di sekolah selama ini. Yang berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah dalam menghadapi kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Nah, yang paling pertama untuk menangani sebuah kasus yang terjadi di sekolah, ya, yang pertama itu suara hati dan nalar, ya, itu yang harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil dan sangat besar manfaatnya untuk sekolah, ya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu, ya, berhubungan dengan anak-anak sekolah atau peserta didik, ya, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, ya. Berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa peduli, ya, itu yang kita jalankan selama ini. Dan tahap berikutnya yakni kita akan melakukan, ya, investigasi dengan memeriksa kembali, ya, fakta-fakta dan temukan peluang, ya, lalu kita buat suatu keputusan, ya. Lalu keputusan itu ditinjau kembali, ya, hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan tetap memohon, ya, yang kuasa agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab, ya. Di sini tidak merugikan salah satu pihak. Ini keputusannya harus adil dan bertanggung jawab. Itu yang dijalankan selama ini. Baik, intinya bahwa langkah-langkah yang pertama itu adalah investigasi dulu kasusnya. Dalam pengambilan keputusannya itu berpikir berbasis rasa peduli, begitu. Berpikir berbasis rasa bagaimana hasil akhirnya ketika keputusan itu diambil. Terus yang berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, ya, yang pertama dalam kasus pengambilan keputusan ini dengan dilema etika, hal efektif yang perlu, ya, atau yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan, ya, dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan agar masalah tersebut bisa diselesaikan dengan lebih mudah dan lebih efektif. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang mengandung dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah? Ya, baik. Yang pertama itu terkait dengan hasil keputusan yang diambil. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya, ya, terkait dengan masalah yang dihadapi. Nah, proses untuk memahami sebagian orang, ya, untuk secara ikhlas
menerima dan menjalankan keputusan ini menjadi sebuah tantangan yang paling besar ya. Tetapi kita tetap bertanggung jawab ya dalam menjalankan keputusan yang telah diambil atau seterusnya ya. Ya, baik ya, intinya banyak sih tantangannya Pak ya. Ya. Tantangannya banyak, pasti ada pihak-pihak yang menolak keputusan yang kita ambil Ya. karena apapun itu adalah sebuah keputusan bersama. Baik, terima kasih Pak. Baik, yang berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah kalau ada kasus langsung diselesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal yang bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan di sekolah? Saya kira untuk menangani sebuah kasus di sekolah itu berbeda dengan di instansi lain, contohnya di instansi kepolisian, yang itu memiliki jadwal. Tetapi untuk masalah-masalah di sekolah ini tidak ada jadwal secara khusus ya, secara khusus dalam menyelesaikan sebuah kasus. Di sekolah kita menjalankan prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya, tergantung dari jenis kasus ya, dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif buat semua warga sekolah, baik itu peserta didik, guru maupun masyarakat setempat. Itu yang dilakukan di Artinya sekolah. penyelesaiannya kalau ada kasus tidak terjadwal Ya, gitu. tidak Tunggu terjadwal, ya. ada kasus baru langsung diselesaikan Ya, sehingga langsung diselesaikan tercipta baru. satu kondusif Ya. kondisi yang kondusif dalam lingkungan belajar. Baik. Iya, iya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang mengandung dilema etika ini? Saya kira terkait dengan pertanyaan ini tergantung dari seorang pimpinan ya. Kalau dari seorang pimpinan hanya tidak melakukan komunikasi dengan semua warga sekolah ya, ini akan menjadi hal yang sangat berat untuk dijalankan. Tetapi apa yang kita lakukan selama ini yakni kita melakukan komunikasi yang intens ya dengan semua warga sekolah, baik itu guru, peserta didik maupun wali murid ya, dan pengolahan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ini menjadi faktor yang utama ya, dan ini akan mempermudah dan membantu dalam pengambilan sebuah keputusan yang akan dihadapi di sekolah. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk mempermudah penyelesaian kasus, Bapak berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi dengan teman-teman atau warga sekolah, serta bagaimana faktor-faktor itu yang mempermudah begitu, Ya. yang mempermudah dalam pengambilan keputusan. Baik, ini yang terakhir ini Bapak, dari semua apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan ini, mungkin ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang mengandung dilema etika. Ya, baik, terima kasih. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir tadi dari Bapak Guru. Yang saya petik tadi dari apa yang kita sudah sharing bersama terkait dengan pengambilan keputusan di dilema etika ya, dalam mengambil sebuah keputusan maka seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita harus mengidentifikasi lagi jenis kasus yang akan dihadapi. Nah, dan ini harus bisa dilakukan lebih awal ya, dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian dengan benar ya, untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih ya, yang akan kita pilih
sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan satu sama lain. Baik, terima kasih Bapak. Jadi terima kasih atas kesempatannya kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi saya maupun bagi di sekolah Bapak yang ada. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik, demikian wawancara saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Mangkajari terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan yang diambil oleh Bapak Kepala Sekolah dalam kasus-kasus yang mengandung nilai etika selama ini. Baik, terima kasih, demikian dan